Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita kembali bisa mampu untuk menuntut ilmu meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya, anak-anak sekalian, ya, sebagaimana pertemuan pertama kita sudah jelaskan, sebutkan materi-materi yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini, ya. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya di bab 1 kita akan mempelajari tentang kebenaran, ya, bab 1 ya, tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran. Itu berada di surah Yunus ayat 37 sampai 38. Yunus 30 sampai 38. Yang punya Al-Quran di rumah atau Quran terjemahan boleh, silahkan dibuka surah Yunus ayat 37 dan 38. Baik, kita baca ayat ke-37. Ya. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya, kita cukupkan satu ayat dulu. Yang artinya, ini artinya ya, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ya, sampai di sini ya. Ya, kita buka tafsirnya. Ditafsirkan Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu diasuh oleh Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair. Ya, beliau adalah profesor di Fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Taib, ya. Tentunya di setiap ayat kita potong ya, beberapa potong ya, tergantung ahli tafsir bagaimana memotong ayat tersebut untuk mereka jelaskan ya. Jadi tafsir gunanya apa? Untuk menjelaskan ya makna Al-Qur'an. Ya, bukan hanya diterjemahkan tetapi di sini dijelaskan, yaitu bedanya antara terjemah dan tafsir. Kalau terjemah cukup diterjemahkan saja dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Adapun tafsirnya ya, yang bahasa Indonesia maupun yang bahasa Arab itu dijelaskan ya, supaya kita paham makna apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, kita mulai. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillah. Yang artinya tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat selain Allah. Ya, ini terjemahannya. Adapun tafsirnya mulai dari sini ya. Tafsirnya mulai dari sini. Dan tidak ada yang dapat mendatangkan dengan semisalnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tidak ada seseorang makhluk ya di dunia yang mampu mendatangkan seperti halnya Al-Quran. Ya, dan Al-Quran yang ada kita sekarang, yang mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman ini tidak ada perubahan. Semuanya itu adalah milik Allah. Ya, hanya milik Allah. Jadi tidak boleh ada yang kita percayai jika makhluk berkeyakinan atau menganggap dirinya yang menciptakan Al-Quran. Ya, bahkan kepada Rasulullah pun seperti itu, tidak bisa kita katakan bahwasanya Al-Quran ini datang dari
Rasulullah SAW. Rasulullah hanya menyampaikan saja apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang diturunkan Allah, ya, diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tinggal menyampaikan. Ya, namanya Rasul, ya. Rasul adalah utusan, ya. Ya, tugasnya Rasul itu utusan, ya, untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi assalam. Jadi tidak ada yang mampu mendatangkan, ya, semisal Al-Qur'an, ya. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita pahami juga dalam ayat ini bahwasanya tidak ada, ya, Al-Qur'an yang lain, ya, selain yang apa yang ada sekarang, ya, yang kita pegang sekarang, ya, 30 juz. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu lebih daripada 30 juz, maka kita katakan ya itu keliru, ya itu salah. Tapi yang benar adalah Al-Qur'an cukup 30 juz, tidak ditambah dan tidak dikurangi, ya. Dan surah-surahnya juga seperti itu, ya. Tidak ada pertambahan, tidak ada pengurangan. Jumlahnya 114 surah, ya. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, ya, sebagian manusia sudah ada yang merubah-rubah isi Al-Qur'an, yang berubah-ubah isi Al-Qur'an. Makanya ini pentingnya kita menghafal Al-Quran. Jadi ketika kita melihat Al-Quran itu ada perubahan, maka kita langsung mengetahui perubahan tersebut. Ya, karenanya orang-orang kafir, ya, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan tinggal diam. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti agama mereka, ya, sampai kita mengikuti agama mereka, sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana manusia lupa kepada Al-Quran, lupa kepada ajaran Al-Quran. Nah ini, ya, kita banyak bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Kemudian kita lanjut, walakin, akan tetapi, maksudnya Al-Quran ini tasdiqal ladzi baina yadai. Ya, apa fungsinya daripada Al-Quran? Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, ini terjemahannya, ya, terjemahan harfiahnya. Adapun tafsirnya mulai dari sini, ya. Yakni kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Mereka telah diberitahu tentang turunnya Al-Quran, sehingga Al-Quran ini sebagai pembenar kabar dari kitab-kitab tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ada kitab sebelum diturunkannya Al-Quran, ya, diantaranya kitab Nabi Musa, yaitu Taurat, ya, kemudian kitabnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil, ya, ya, kemudian kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Suhuf, ya, dan kitab Zabur, ya, itu dibawa oleh Nabi Daud alaihi assalam, ya. Jadi ada Al-Quran yang diturunkan sebelum diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran ini, ya, dan Al-Quran ini adalah kitab yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir dari kitab-kitab yang lainnya. Jadi tidak ada lagi Al-Quran setelah ini, ya, tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran, ya. Al-Quran ini dari semenjak zaman Rasulullah sampai hari kiamat, Al-Quran ini akan tidak akan ada perubahan dan tidak ada setelahnya, ya. Kemudian apa, ya, sebagai pembenar kabar dari kitab-kitab tersebut, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran ini sebagai penyempurna, ya, dari kitab-kitab sebelumnya, ya.
Ini kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu sudah tidak digunakan, ya, kecuali beberapa daerah saja atau tempat saja yang memang dari dahulunya ya mempelajari kitab tersebut. Ya, tapi sampai sekarang yang Ustadz ketahui, ya, tidak ada lagi ya yang benar dari kitab tersebut. Ya, sudah banyak ada perubahan-perubahan. Ya, sudah banyak terjadi perubahan-perubahan di dalamnya sehingga sangat sulit untuk kita dapatkan ya seperti kitab Injil yang betul-betul asli. Ya, makanya Al-Qur'an ini diturunkan sebagai pembenar ya atau penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kita lanjut, wa tafsilal kitab, dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, yaitu hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an ini terkandung beberapa eh, pelajaran, ya, bukan hanya hukum-hukum saja yang dijelaskan, tetapi banyak ya, seperti kisah-kisah para nabi dijelaskan, ya, kemudian eh, kejadian ketika di Mekah, ya, ketika itu masih pertama kali ya ajaran Islam diajarkan, ya, ya, kemudian semenjak hijrahnya dari Rasulullah dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, maka muncullah hukum-hukum ya di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi banyak macam yang dalam Al-Qur'an, ada kisah, ada hukum, ya, ada kejadian-kejadian ya yang dahulu ya yang dijelaskan, ya, dan banyak yang lainnya. Ya, itu anak-anak sekalian, semoga bisa dipahami dari tafsir surah An-Nisa ayat 37. Ya, nanti kalian bisa baca di PDF ini Ustadz kirimkan insya Allah. Kemudian kalian ya baca baik-baik kembali, kemudian menulis kesimpulan dari penjelasan Ustadz, ya, menulis kesimpulan dari penjelasan Ustadz yang tidak ada dalam tulisan ini, ya. Saya kira bisa dipahami, semoga bisa mencerahkan kita dari pelajaran tafsir, yaitu surah Yunus ayat 37 sampai 38 tentang kebenaran Al-Quran. Demikian apa yang Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.